Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani dengan NIM 2403806121018 dari program studi ekonomi syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Siasat Iqtisadiyah. Selanjutnya saya akan menjawab tugas UAS mata kuliah Siasat Iqtisadiyah yang mencakup 8 pokok utama pembahasan. Yang pertama, politik jalur perdagangan Asia, Afrika, Eropa, abad ke-9, 10 Masehi. Pada abad 9 hingga 10 Masehi, Kekhalifan Abbasiyah dan dinasti Tang atau Song menguasai jalur Sutra dan jalur Rempah. Abbasiyah menjaga keamanan rute serta menjalin hubungan dagang dengan Nusantara dan Afrika Timur. Contoh, pelabuhan Basra dan Siraf sebagai pusat perdagangan, temuan kapal Belitung yang membuktikan arus barang lintas benua. Yang kedua, politik ekonomi bekas dinasti Mughal. Setelah runtuhnya Mughal dan kemerdekaan dari Inggris tahun 1947, wilayah terpecah menjadi India, Pakistan, dan Bangladesh. India membuka perekonomian sejak 1991. Pakistan terhambat ketergantungan utang dan kekuasaan elit. Sedangkan Bangladesh berkembang pesat. Contohnya, reformasi ekonomi India, ekspor garmen menjadi andalan pertumbuhan Bangladesh. Yang ketiga, nasionalisasi versus privatisasi. Nasionalisasi berarti penggunaan sumber daya oleh negara untuk kedaulatan dan keadilan. Sedangkan privatisasi menyerahkan pengelolaan ke swasta agar lebih efisien. Contoh dari nasionalisasi, pengambilan industri minyak Venezuela menjadi PDVSA. Contoh privatisasi, penjualan sebagai aset negara ke swasta sejak era 1990-an. Yang keempat, ekonomi OKI dan peran IDB. Negara anggota OKI memiliki kondisi ekonomi yang sangat beragam, sehingga interaksi berjalan lambat. Bank Pembangunan Islam atau IDB berperan memberi pembiayaan syariah untuk pembangunan dan mengurangi kemiskinan. Contoh, pendanaan proyek infrastruktur dan bantuan modal usaha di negara berkembang anggota OKI. Yang kelima, ekonomi Islam di Asia Tenggara. Ekonomi Islam berkembang secara damai dan terintegritas ke dalam sistem nasional. Contoh, Malaysia menjadi pusat penerbitan suku dunia. Indonesia mendirikan Bank Syariah Indonesia dan menerapkan sertifikat halal nasional. Yang keenam, dinamika politik Islam di negara Timur Tengah. Negara-negara kawasan sedang beralih dari ketergantungan minyak menuju ekonomi beragam dengan nilai Islam sebagai landasan kebijakan. Contoh, Arab Saudi lewat visi tahun 2030 akan menerbitkan suku global bernilai miliaran dolar untuk membiayai kota masa depan NEOM dan proyek non-minyak lainnya. Uni Emirat Arab menjadikan Dubai sebagai pusat keuangan syariah dunia serta menerapkan standar AOIV secara nasional. Yang ketujuh, dinamika politik ekonomi Islam di negara Timur Tengah. Penerapan prinsip syariah juga berfungsi memperkuat kedaulatan dan keadilan ekonomi. Contohnya di Iran. Iran melarang sistem bunga secara penuh di seluruh perbankan negara. Sejumlah negara teluk menyusun undang-undang pengelolaan zakat dan wakaf nasional untuk pembangunan sosial dan pengurangan kesenjangan, serta menjadikan instrumen syariah sebagai alternatif di luar sistem keuangan konvensional barat. Yang kedelapan, ekonomi Islam di tengah hegemoni Amerika Serikat versus Tiongkok dan Rusia. Ekonomi Islam kini menjadi pilihan strategis di tengah persaingan kekuatan dunia, karena menawarkan sistem yang mandiri, berbasis aset real, dan bebas dari unsur riba. Contohnya, negara-negara muslim mulai mengurangi penggunaan dolar dalam transaksi internasional, beralih ke mata uang mitra dagang dan instrumen suku, serta memperkuat kerjasama ekonomi syariah dengan Tiongkok dan Rusia demi menjaga kestabilan kedaulatan ekonomi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang berkenan selama video ini berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.